Seperti kita ketahui, kalau kita sehari-hari sebagai pekerja, kita dapat menyaksikan kawan-kawan kita pada saat usia 25 atau 30 tahun, itu mereka sudah berhenti bekerja dengan alasan kebanyakan habis kontrak. Atau mungkin di PHK dalam usia-usia tersebut. Nah, sementara dalam usia tersebut, mereka kesulitan untuk kembali bekerja atau di dunia bursa kerja untuk usia-usia 25 tahun ke atas, apalagi 30 tahun ke atas, itu sangat sulit diterima di dunia kerja atau di bursa kerja. Mereka akan kesulitan bersaing dengan mereka-mereka yang baru tamat sekolah, usia 20 atau 21, dan seterusnya. Nah, dengan JHT yang dapat dicairkan dengan segera setelah menunggu 1 bulan, itulah harapan mereka setelah mereka tidak bekerja, setelah mereka tidak diterima di dunia kerja, itu sebagai modal awal mereka untuk memasuki dunia nyata, apa yang mereka hadapi sehari-hari setelah mereka tidak bekerja di perusahaan. Ya. Kalau misalnya mereka 10 tahun bekerja, katakanlah dari umur 20 sampai dengan 30 tahun, mereka akan bisa memperoleh sekitar 35 juta. Nah, angka inilah yang menjadi modal awal mereka untuk memulai usaha pada saat mereka memasuki usia 30 tahun. Nah, bayangkan saja kalau misalnya 35 juta ini mereka tunggu sampai dengan usia mereka pensiun, tentu mereka akan kehilangan sebuah momen di mana mereka pada saat usia 30 tahun itu mereka bisa memulai sebuah usaha dengan uang JHT yang mereka dapatkan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Azim Talk. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu perwakilan dari buruh FSPMI yang baru saja viral dengan petisinya. Siapa dia? Kita perkenalkan Bung Suhari ET. Bung Suhari, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Bung Azim. Terima kasih waktunya dan terima kasih diundang di Azim Talk ini. Ini suatu penghormatan bagi saya bisa ada di Azim Talk nih. Ya, Bung Suhari, saya juga terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri untuk bincang-bincang di Azim Talk. Ya, Bung Suhari, saya mau sedikit tanya, apa latar belakang Anda membuat petisi kemarin itu? Ya, terima kasih Bung Azim, dan memang seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dalam aturan tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa manfaat hari tua atau JHT baru bisa dicairkan apabila usia tenaga kerja tersebut telah mencapai usia pensiun atau 56 tahun. Ya. Nah, di mana dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa peraturan tersebut sekaligus mencabut peraturan yang lama atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan jaminan hari tua. Nah, seperti kita ketahui bahwa di peraturan yang lama, Peraturan Menteri nomor 19 tahun 2015, itu disebutkan bahwa JHT dapat diambil setelah 1 bulan kita berhenti bekerja, baik itu di PHK, mengundurkan diri, ataupun habis masa kontraknya. Ya. Nah, sementara di peraturan terbaru ini, JHT dapat diambil setelah bekerja berusia 56 tahun. Dan inilah latar belakang kenapa kita membuat petisi, dan tentu juga atas dorongan dari kawan-kawan buruh semuanya, agar kita menyuarakan penolakan terhadap peraturan terbaru ini. Ya. Itu Bang Azim. Oke. Dalam hitungan baru sekitar 2 hari ya,
itu sudah sangat luar biasa. Hari ini per jam 14.20 itu sudah 282.000 tanda tangan. Dan juga banyak komentar-komentar dari para netizen yang mendukung gitu bentuk petisi yang Anda buat hari kemarin itu. Bung Suhari, alasan-alasan yang disampaikan kawan-kawan di luar sana, apakah sepemahaman dengan Anda? Ya, mungkin saya kira semua buruh atau semua pekerja akan menolak dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 ini. Karena seperti yang kita ketahui, petisi yang kita buat pada hari Jumat kemarin sampai sekarang sudah ditandatangani lebih kurang 280.000 per hari ini, dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Dan kita juga berharap respon dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, agar mendengar apa yang telah kita sampaikan. Karena seperti kita ketahui bahwa usia pekerja yang pensiun 56 tahun itu dalam dunia nyatanya ya, seperti kita ketahui, kalau kita sehari-hari sebagai pekerja, kita dapat menyaksikan kawan-kawan kita pada saat usia 25 atau 30 tahun, itu mereka sudah berhenti bekerja dengan alasan kebanyakan habis kontrak. Atau mungkin di PHK dalam usia-usia tersebut. Nah, sementara dalam usia tersebut, mereka kesulitan untuk kembali bekerja atau di dunia bursa kerja untuk usia-usia 25 tahun ke atas, apalagi 30 tahun ke atas, itu sangat sulit diterima di dunia kerja atau di bursa kerja. Mereka akan kesulitan bersaing dengan mereka-mereka yang baru tamat sekolah, usia 20 atau 21, dan seterusnya. Nah, dengan JHT yang dapat dicairkan dengan segera setelah menunggu 1 bulan, itulah harapan mereka setelah mereka tidak bekerja, setelah mereka tidak diterima di dunia kerja, itu sebagai modal awal mereka untuk memasuki dunia nyata, apa yang mereka hadapi sehari-hari setelah mereka tidak bekerja di perusahaan. Nah, sebagai ilustrasi misalnya saja ya, mereka bekerja selama 5 tahun, kemudian mereka dengan gaji 5 juta katakanlah tiap bulan, mereka tentu akan mendapat JHT yang dipotong dari perusahaan. Itu kan biasanya berapa, 3,7% itu dari perusahaan, kemudian 2% itu dari kita. Katakanlah 3,7% itu 185.000 ya, kemudian 2% itu sebesar 100.000. Maka per bulannya itu mereka akan mendapatkan atau memperoleh tabungan itu sebesar 285.000 per bulan, itu tabungan mereka. Kalikan saja 1 tahun itu mereka bisa dapat 3.420.000 per tahun. Kalikan aja dengan 5 tahun, mereka akan mendapatkan sekitar 17.100.000 rupiah. Itu belum ditambah dengan hasil pengembangan. Ya. Kalau misalnya mereka 10 tahun bekerja, katakanlah dari umur 20 sampai dengan 30 tahun, mereka akan bisa memperoleh sekitar 35 juta. Nah, angka inilah yang menjadi modal awal mereka untuk memulai usaha pada saat mereka memasuki usia 30 tahun. Nah, bayangkan saja kalau misalnya 35 juta ini mereka tunggu sampai dengan usia mereka pensiun, tentu mereka akan kehilangan sebuah momen di mana mereka pada saat usia 30 tahun itu mereka bisa memulai sebuah usaha dengan uang JHT yang mereka dapatkan tersebut. Demikian, Bung Azim. Baik, apalagi kita tahu kondisi saat ini gitu kan, masih dengan kondisi pandemi gitu kan, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK
karyawannya dengan alasan COVID gitu kan. Jadi memang sangat dilema bagi kita kaum buruh ketika ada peraturan-peraturan baru yang justru memperberat kondisi kita saat ini. Baik, terakhir Bung Suhari, harapan Anda sebagai orang yang menjadi pionir lah dalam pembentukan petisi kemarin. Ya, harapan saya mungkin kepada semua kaum buruh atau masyarakat Indonesia, tolong bantu kami menandatangani petisi ini supaya petisi ini didengar dan ditindaklanjutin oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah, di mana kita sangat menolak sekali dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, di mana JHT itu hanya bisa dicairkan ketika usia pesertanya itu mencapai 56 tahun. Sedangkan dalam beberapa kesempatan dari Kemenaker sendiri juga menyampaikan mereka ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, ketika mereka menyampaikan JHT ini. Padahal itu dua hal yang berbeda. Seperti kita ketahui bahwa dalam JKP itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, sayangnya program JKP ini hanya dinikmati bagi mereka yang di PHK. Nah, sementara teman-teman kita yang kebanyakan mereka adalah habis kontrak atau mundurkan diri dengan alasan tertentu, mereka tidak memperoleh manfaat dari JKP tersebut. Nah, inilah sangat disayangkan. Dan mudah-mudahanlah petisi ini sampai ke pemerintah dan akhirnya apa yang kita sampaikan dalam petisi itu benar-benar terwujud dengan dibatalkannya Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini. Demikian, Bung. Baik, Bung Suhari. Ya, kawan-kawan, itu tadi obrolan kita dengan Bung Suhari, salah satu buruh yang saat ini bekerja di wilayah Batam, yang telah mempelopori pembuatan petisi terkait dengan penolakan Permenaker nomor 2 tahun 2002 yang salah satu isinya sangat memberatkan bagi kaum buruh, yaitu dengan batas usia 56 tahun baru bisa dicairkan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini juga menjadi salah satu bahan buat di Ibu Ida Fauziah untuk segera melakukan pembatalan. Bung Suhari, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kembali, Bung. Kita perjuangkan menjadi sesuatu yang berhasil untuk kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia. Amin. Baik, Bung Suhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.